Tujuan, latar belakang. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR dan bukan di tangan rakyat, dan kekuasaan yang sangat besar pada Presiden. Adanya pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir serta kenyataan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dinamika Undang-Undang Dasar 1945? 2. Bagaimana proses dinamika amandemen 1, 2, 3, 4? 3. Apa saja tantangan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia? Tujuan. Yang pertama, memahami arti dinamika Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjelaskan dinamika Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen 1, 2, 3, 4. Yang ketiga, menjelaskan tantangan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia. Pengertian dinamika. Dinamika adalah sesuatu yang mengandung arti tenaga, kekuatan, selalu bergerak dan berkembang, dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Dinamika Undang-Undang Dasar 1945 dalam kurun waktu tahun 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali perubahan amandemen yang ditetapkan pada sidang umum atau SU dan sidang tahunan atau ST-MPR. Dalam masa sidang SU MPR tahun 1999, amandemen pertama tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999. ST-MPR tahun 2000 dalam amandemen kedua tanggal 7 sampai 8 Agustus tahun 2000. ST-MPR tahun 2001, amandemen ketiga tanggal 1 sampai 9 November 2001. ST-MPR tahun 2002 pada tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002, amandemen keempat. Amandemen 1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali pada sidang umum MPR pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Ketua MPR kala itu Amin Rais. Ada 9 dari 37 pasal di Undang-Undang Dasar yang berubah. Salah satu yang paling krusial adalah perubahan pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen yang pertama kali ini disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Amandemen yang dilakukan terdiri dari 9 pasal, yakni pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21. Amandemen kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 dan disahkan melalui sidang umum MPR tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Amandemen dilakukan pada 5 bab dan 25 pasal. Berikut ini rincian perubahan yang dilakukan amandemen kedua. Pada amandemen ini ada 15 pasal perubahan atau tambahan dan 6 bab. Perubahan yang penting ada 8, yakni 1. Otonomi daerah atau desentralisasi. 2. Pengakuan serta penghormatan terhadap satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa dan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. 3. Penegasan dan fungsi DPR. 4. Penegasan NKRI sebagai sebuah negara kepulauan yang berinci Nusantara dan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. 5. Perluasan jaminan konstitusional hak asasi manusia. 6. Sistem keamanan dan pertahanan Indonesia. 7. Pemisahan struktur dan tugas TNI dengan Polri. 8. Pengakuan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Inti dari amandemen kedua ini adalah pemerintah daerah, DPR, dan kewenangan, hak asasi manusia, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Amandemen 3. UUD 1945 mengalami perubahan ketiga dalam sidang umum MPR pada tanggal 1 sampai 9 November 2001. Perubahan ketiga UUD berhasil ditetapkan pada tanggal 9 November tahun 2001, berhasil diamandemen sebanyak 22 pasal.
Amandemen ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001. Amandemen dilakukan pada 3 bab dan 22 pasal. Dalam amandemen ketiga, perubahan yang dilakukan adalah mengenai kewenangan MPR kepresidenan, impeachment, bentuk dan kedaulatan negara, keuangan negara, serta kekuasaan kehakiman, menghilangkan garis-garis haluan negara, membuka pintu bagi pemilihan presiden dan pilpres secara demokratis. Amandemen 4 disahkan pada tanggal 11 Agustus 2002. Telah berhasil diamandemen 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan, yakni pasal 2, 3, 6A, 8, 11, 16, 23B, 23D, 24, 31, 32, 33, dan 34. Bab yang diamandemen bab 13 dan 14. Jadi perubahan yang mendasar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia terutama mengenai lembaga negara. 1. MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara dan tidak lagi disebut sebagai kedaulatan rakyat. 2. Munculnya lembaga baru seperti Dewan Perwakilan Daerah atau DPR, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan Komisi Yudisial atau KY. 3. Ditiadakan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. 4. Sistem demokrasi langsung diterapkan untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta ketentuan tentang hak-hak asasi manusia dicantumkan luas dan terinci. Tantangan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Bangsa Indonesia. Konstitusi adalah suatu aturan dasar yang merancang kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Berikut ini merupakan tantangan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Bangsa Indonesia. Yang pertama, perubahan bentuk negara dari sistem presidensil menjadi parlementer. 2. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah. 3. Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap berkonstitusi rendah.